Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Pujalestari. Saya dari kelompok D. Di sini saya dan anggota kelompok lainnya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan pengukuran energi dari kalorimetri langsung dan tidak langsung. Langsung saja, pembahasan pertama mengenai pengukuran energi. Energi itu sendiri merupakan kekuatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan aktivitasnya dan menopang berbagai hal. Sehingga dalam hal ini, energi menjadi penting bagi manusia karena energi digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dan energi juga berperan penting dalam aktivitas di dalam tubuh seperti mencerna makanan, bernafas, aktivitas jantung, dan lainnya. Maka dari itu, energi merupakan kemampuan dasar yang dijadikan aspek penting dalam melakukan suatu hal di dalam kehidupan. Saya Rizky Salsa Widiawati akan menjelaskan mengenai 3 cara utama pengukuran energi. Yang pertama adalah double labeled water, merupakan gold standard atau metode paling akurat dalam pengukuran penggunaan energi dalam kondisi sehari-hari. Pengukuran penggunaan energi dengan teknik ini berdasarkan pada kadar produksi karbon dioksida dari ekskresi urin selama berbagai aktivitas. Lalu yang kedua, ada pengukuran energi faktorial, yaitu dengan cara penentuan kebutuhan energi menggunakan rumus. Untuk laki-laki, rumusnya 66 ditambah dengan 13,7 dikali berat badan, ditambah dengan 5 dikali tinggi badan, dan dikurangi 6,8 dikali umur. Untuk perempuan, rumusnya adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, ditambah dengan 1,8 dikali tinggi badan, dan dikurangi 4,7 dikali umur. Dan cara ketiga yang akan kita bahas secara lebih lanjut yaitu kalorimetri, terbagi menjadi 2, yaitu kalorimetri langsung dan tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Rana Felita Delvina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kalorimetri. Kalorimetri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari cara menghitung energi panas atau kalor. Dalam praktikumnya, kalorimetri media cair menggunakan larutan air garam dan kopi. Dengan adanya energi panas tadi, larutan air garam dan kopi tersebut mengalami perubahan suhu, atau bisa juga menyebabkan perubahan bentuk wujudnya pada nilai energi bahan makanan, dan pengeluaran energi dalam sehari oleh seseorang dapat diukur dengan menggunakan cara kalorimetri ini. Dinyatakan dengan kilokalori, yang dimana 1 kilokalorinya itu merupakan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebanyak 1 derajat Celcius. Saya, Gardelia, akan menjelaskan pengertian kalorimetri langsung dan kalorimetri tidak langsung. Kalorimetri langsung atau direct kalorimetri adalah pengukuran metabolisme basal dengan cara kalorimetri langsung dilakukan di dalam ruang pernapasan atau alat kalorimetri bom dengan mengukur perubahan panas oleh sejumlah air yang telah diketahui volumenya dan kemudian dialirkan melalui pipa pada bagian atasnya. Selanjutnya dapat diukur jumlah panas yang dikeluarkan oleh seseorang. Pada praktek pembuatan dan penggunaannya, kalorimetri langsung sulit untuk digunakan karena membutuhkan ketelitian. Kalorimetri tidak langsung. Kalorimetri tidak langsung atau indirect kalorimetri adalah pengukuran yang lebih sederhana dan lebih mudah. Teori yang digunakan yaitu bila makanan dioksidasi dan menghasilkan panas di dalam tubuh, maka proporsi oksigen yang digunakan dan karbon dioksida yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah panas yang dikeluarkan. Perbedaan kalorimetri langsung dan kalorimetri tidak langsung. Kalorimetri langsung atau direct kalorimetri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalorimetri langsung hanya dapat digunakan saat eksperimen yang membutuhkan ketelitian. Yang kedua, kalorimetri dapat digunakan pada saat menaksir produksi panas makhluk hidup, di mana makhluk hidup ditempatkan dalam kalorimetri bom untuk dilakukan pengukuran. Yang ketiga, yaitu kalorimetri langsung dapat digunakan untuk mengukur perubahan panas dari sejumlah air yang telah diketahui volumenya, yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah panas
seseorang. Baik, saya Yasmin Sirpulantina akan menjelaskan tentang kalorimetri tidak langsung. Kalorimetri tidak langsung atau yang disebut juga indirect calorimetry adalah menghitung panas pada makhluk hidup yang memproduksi karbon dioksida dan buangan nitrogen, seperti amonia untuk organisme perairan, urea untuk organisme darat, ataupun makhluk hidup yang mengonsumsi oksigen. Pada dasarnya, kalorimetri tidak langsung ini merupakan teknik yang lebih sederhana dan lebih murah. Karena teori yang digunakan adalah bila makanan dioksidasi dan menghasilkan panas di dalam tubuh, proporsi jumlah oksigen yang digunakan dan karbon dioksida yang dihasilkan sebanding dengan jumlah panas yang dikeluarkan. Prinsipnya adalah mengukur oksigen yang dibutuhkan untuk produksi energi dan karbon dioksida sebagai hasil akhir metabolisme. Uptake oksigen dan produksi karbon dioksida dihitung secara matematika untuk mengetahui volume udara yang dikeluarkan dan dihirup. Selanjutnya adalah cara pengukuran energi dengan kalorimetri langsung. Pengukuran metabolisme basal dengan cara kalorimetri langsung dilakukan dalam ruang pernafasan atau alat kalorimeter BOM. Dengan mengukur perubahan panas jumlah air yang diketahui volumenya dan dialirkan melalui pipa pada bagian atas ruangan, dapat diukur jumlah panas yang dikeluarkan oleh seseorang. Namun, pada praktek pembuatan dan penggunaan ruangan semacam ini sebenarnya cukup sulit dan hanya digunakan untuk keperluan eksperimen yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Nisa Endriani. Di sini saya akan membahas cara pengukuran energi kalorimetri tidak langsung. Cara pengukuran energi kalorimetri tidak langsung atau indirect calorimetry merupakan cara pengukuran panas pada makhluk hidup yang menghasilkan atau memproduksi karbon dioksida dan buangan nitrogen. Jumlah panas yang dihasilkan dari makanan yang dioksidasi di dalam tubuh akan menghasilkan jumlah panas sesuai dengan proporsi oksigen yang digunakan dan karbon dioksida yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah panas yang telah dikeluarkan. Jumlah panas yang dikeluarkan dan dihasilkan ini tidak hanya dari oksigen dan karbon dioksida, namun juga akan berpengaruh penting dari rasio jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan dan rasio jumlah mol yang telah digunakan. Nah, kemudian rasio ini disebut dengan RQ atau Respiratory Quickness. Kemudian selanjutnya ada metode kalorimetri tidak langsung. Metode kalorimetri tidak langsung terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada closed circuit spirometry dan open circuit spirometry. Closed circuit spirometry ini merupakan 100% bekerja dalam oksigen dan yang terisi secara silinder serta memisahkan karbon dioksida. Kemudian saat oksigen teraspirasi ke dalam tubuh, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui spirometri. Volume gas dari spirometri ini akan tereduksi ketika responden bernafas pada sistem. Kemudian yang kedua yaitu ada open circuit spirometry. Open circuit spirometry termasuk ke dalam bagian indirect calorimetry. Pada saat ini, responden akan melakukan inhale pada ruang udara dan melakukan exhale ekspirasi gas untuk kembali ke sistem. Pada saat proses ekshalasi berjalan, sistem gas akan terus berjalan pada sistem untuk mengukur volume udara serta oksigen serta karbon dioksida ekspirasi udara tersebut. Nah, volume dari oksigen dan volume dari karbon dioksida ini akan diukur melalui komputer atau yang disebut dengan mikroprosesor.
dari kelompok D. Di sini kita ada kuis tentang perbedaan pengukuran energi kalorimetri langsung dan tidak langsung. Di sini kuisnya terdiri dari 5 soal. Kuis nomor 1. Kalorimeter. Energi. Kalorimetri bom. Kalorimeter bom. 4. Penghapus. Pengukuran energi. Double label water. Bener sih, bener semua. Ya. Makasih ya. Ya.